tidak akan menolak. Ketika ada nafas spontan di tengah-tengahnya ekspirasi seperti ini, dia akan dorong, mengassist sesuai dengan target tidal volume yang kita setting, sehingga pasien juga nggak akan kelelahan meskipun dia belum kuat di dalam otot nafasnya, tapi dia di sini tetap mensupport. Nah, ini yang menjadi salah satu kelebihan. Dan di sini kita bisa lihat pada value-nya di sini, pressure driven-nya kita lihat di sini. Apa namanya? Di sini minute volume-nya high. Karena kita lihat di sini dia ada usaha nafas dari pasien. Bisa settingnya 350, tetapi dia akan naik. Karena pasien sudah mulai ada usaha nafas. Tetapi kalau kita lapor kepada dokternya, kita bisa lihat pada area di sini walk of breathing sama RSBI-nya, rapid shallow breathing index. WOB itu kan rapid shallow breathing index dibagi dengan respiration rate-nya. Nanti kan akan ketemu. Kalau indeksnya itu masih di bawahnya 6 ya, 5 sampai 6, pasien masih belum kuat. Jadi meskipun di sini ada nafas spontan dari pasien, nanti saya berikan satu-satu. Tapi kita lihat di sini walk of breathing-nya belum kuat pasien, sehingga kita bisa lapor, dok, BOB-nya sekian, dia sudah ada nafas spontannya, dia ada minute volume-nya naik, tidal volume-nya agak lebih tinggi, tetapi WOB-nya nilai sekian. Oh ya, berarti ini sus jangan diubah dulu menjadi SCMV, tetapi di situ mungkin diberikan tambahan sedasi pada pasien. Kita lihat ini yang seringkali tidak dilihat. Plus ada satu lagi yang mungkin teman-teman tidak lihat pada ventilator merek lain, yaitu kondisi paru-paru pasien. Ini kita gambar di warna yang putih di sini. Kalau di sini ini kan pressure driven dari alat untuk mensupport. Di sini ini adalah settingan antara yang mesin kita setting di area sini dengan yang output dan usaha nafas dari pasien. Dan ini yang jarang sekali dibaca. Yang warna putih ini menampilkan kondisi dari paru-paru pasien. Contoh di sini ini kan ada tulisan RE. RE itu adalah resistensi saat ekspirasi. RI itu adalah resistensi saat inspirasi. Karena di sini juga ada yang namanya C, DIN, compliant, paru-paru. Contoh pada pasien dengan kasus COPD, compliance-nya pasti akan tinggi ya. Karena pasien dengan COPD di sini untuk yang masuk ke paru-paru, bronkus sama bronchiolusnya itu kan nanti dia gambarnya kalau di torak foto itu lebih banyak putih-putihnya, kemudian di situ di alveolus sama alveolinya itu pasti nanti tidak sama besar. Nah, ini compliance-nya pasti akan tinggi. Jadi akan kita lihat di sini nilainya. Kalau misalkan saya berikan tahanan di sini, kita lihat ya, resistensi saat inspirasinya akan naik. Tujuannya apa? Yang bagian nurse-nya itu bisa monitoring ke pasien, siapa tahu di situ ada sumbatan saluran nafas karena dahak. Dahaknya bisa jadi mungkin kering. Nah, ini kan kita bisa lihat tinggi naik di sini. Kemungkinan apa? Plugging. Karena kita menggunakan yang breathing circuit tapi tidak menggunakan humidifier. Resiko tidak menggunakan humidifier kalau kita pakai filter HME kan plugging kering. Nah, ini kita bisa lapor sehingga nanti bisa diantisipasi, kita pasang tambahan humidifier. Ini untuk gelombangnya, warna di sini juga bisa dirubah, sudah pernah ada yang coba otak-atik. Jadi di sini kita masuk ke setup, kemudian di sini masuk ke screen setup, kemudian di sini kita bisa ganti layar gelombangnya. Jadi gelombang di sini kita bisa dengan tampilan kurva atau ada isian, kemudian di sini warnanya bisa diubah. Klik aja ke layar, mungkin sukanya di sini warna pink ya. Jadi warnanya pink. Jadi nanti kalau ke depannya di sini ventilator ada banyak rasio 10 pasien warna-warni. Kan hidup lebih indah ya dengan warna-warni kan. Nah, ini untuk tampilan-tampilan.
Kalau misalkan kita butuh untuk nebulizer tambahan obat, bisa kan dengan alat ini? Bisa. Jadi nanti kita cukup tambahkan ada nah ini yang kita pakai. Jadi ini ada T, ini sebetulnya pakai micromis yang biasa, cuma perbedaannya kalau nebulizer micromis yang biasa kan tidak ada T-nya seperti ini. Kalau misalkan ini sebetulnya single use, satu kali pakai satu pasien. Kalau misalkan nanti tidak ada, silakan kontak ke Bunia. Stok, hanya yang Bunia ya, ready stock. Nah, ini nanti pemasangannya di jalur inspirasi atau di whitepiece-nya, di sini. Kemudian nanti sambungkan konektornya di sini. Dan kita isi dengan obat, misalkan Solpon, Purmicot, Tentolin dan lain sebagainya. Tinggal pasang, kemudian tinggal disambung di bagian bawah. Nah, kemudian kalau sudah tersambung ke jalur inspirasi dari pasien, kita klik sana saja di sini ke nebulizer. Atur waktunya berapa menit di sini. Misalkan 14 menit, 15 menit, setelah kita tekan OK, maka dia akan menghembuskan waktu nebulizer. Saat kapan? Saat fase inspirasi. Cuma ini nanti pada pediatrik sama neonat itu dia akan disable. Kenapa? Tekanannya terlalu besar. Jadi nanti kita menggunakan yang namanya nebulizer ultrasound. Ada tambahan alatnya nanti. Itu biasanya kita menggunakan yang tipe aerogen ultrasound nebulizer. Nanti ditambahkan, dicolok pakai USB di bagian belakang. Cuma itu opsional, tidak include di dalam mesinnya di sini. Opsional. Kita tambahkan. Nah, bagi kita yang belum paham tentang ventilator, belum pelatihan ICU atau belum ACLS, apakah tidak bisa menggunakan ventilator? Ini bisa, karena di sini sudah diberikan kemudahan. Contoh misalkan ini sudah selesai pasien yang tadi. Contoh nih, ada pasien datang dari UGD, kardiak arrest apnu, UGD kan resusitasi. Kemudian sama dokter UGD atau perawatnya dilakukan tindakan intubasi. Telepon ke ruang ICU, tolong siapkan ventilator. Settingannya apa? Belum tahu, karena dokter anestesinya belum bisa dihubungi. Sudah, intubasi aja. Pasang, tanya tinggi badan pasien berapa, sama jenis kelaminnya, sama dewasa atau anak. Tinggal masuk di sini kategori, misalkan ini pasien baru yang dewasa, kategori lagi invasif karena sudah diintubasi, kemudian masukkan tinggi badan. Kalau misalnya 170 cm, masukkan di 10. Enter. Kita nggak tahu mode ventilasinya apa. Tanya di UGD-nya, ada komplikasi tidak kepada paru-paru? Kalau tidak ada komplikasi sama sekali, target minute volumenya buat 100%, PIP kasih normalnya 3, jangan 0. Kalau 0 itu nanti pasti kolap paru-parunya. IV, nah oksigen, kalau pertama datangan kita kasih 100%. Setelah itu target minute volume tetap 100. Nah, di sini semua dibiarkan dalam keadaan auto klik oke. Pasien datang ke ICU atau di UGD disediakan seperti ini supaya kita nggak capek packing. Langsung aja di sini masuk start ventilation. Tidak ada settingan yang perlu kita atur. Kalau misalkan di sini pasien apnu, dia akan diambil alih oleh mesin. Tetapi kalau misalkan di tengah-tengah pasien ada napas spontan, contohnya napas spontan, beda dengan VAC ya. Dengan VAC tadi ketika kita tarik, dia masih agak sedikit, nanti bisa dicoba dengan memegang Tesla. Itu masih akan ada seperti tahan tapi didorong. Tapi di sini kalau misalkan dia sudah napas spontan, bisa kita lihat pink berubah menjadi merah-merah. Artinya di sini yang merah itu adalah napas spontan, tetapi tidak ada reaksi tabrakan. Bedanya dengan ASV, kalau ASV dia mutlak, dia langsung tinggi. Kadang-kadang kedorong, ada resiko yang namanya volume trauma ke paru-paru pasien. Tetapi dengan ASV, contoh ini kita bisa lihat, dia mulai berhenti dibantu oleh mesin.
tapi grafiknya bertahap. Kita lihat di sini, rendah, kemudian mulai naik. Grafiknya ya, bisa kita lihat. Kalau misalkan di sini dia ada nafas spontan, seberapapun dia akan dilindungi supaya nanti tidak terjadi yang namanya home trauma atau baru trauma. Tetapi ketika nanti dia tidak ada nafas sama sekali, kita bisa lihat bedanya dengan AMV. Kalau AMV dia sudah langsung naik posisinya dengan tinggi badan 170 tadi kurang lebih sekitar 380-400an kan. Kita bisa lihat di sini bertahap naik, kemudian naik sampai terpenuhi kebutuhan volume berdasarkan ideal body weight-nya. Jadi lebih aman, lebih nyaman bagi pasien, bagi user pun juga yang tidak tahu sama sekali tentang ventilator, gunakan AMV aja, lebih enak. Dari sini ada yang mau ditanyakan?